memang dalam hal UMP kita perlu ada keseimbangan ya. Di satu sisi kita juga perlu menghormati aturan dan kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Kita sebenarnya ada PP 36 2021 itu sudah jelas formulanya seperti apa, dan juga kelihatannya juga kita harus melihat juga inflasi ya, jadi satu persoalan ya. Ada satu fenomena yang namanya wage spiraling effect ya. Jadi kalau misalnya kenaikan wage itu juga tidak terkontrol, tidak terkendali, itu pengaruhnya juga ke inflasi juga cukup besar. Pernah dialami di dunia itu, misalnya di Amerika Serikat pernah terjadi fenomena seperti itu, di mana inflasi dalam tempo yang cukup lama itu cukup tinggi angkanya. Ya, jadi memang dengan adanya aturan seperti ini sebenarnya sudah sangat baik ya. Banyak negara yang free market, tidak ada aturan minimum wage ya, tapi Indonesia memiliki aturan itu, dan saya pikir kebijakan ini harus konsisten ke depannya, di mana ini memberikan kepastian ya. Sering terjadi itu investor tidak masuk ke dalam tidak berani untuk invest di Indonesia karena masalah uncertainty law-nya. Jadi ini yang jadi persoalan sebenarnya. Jadi ke depan saya pikir inflasi salah satu yang harus dijaga keseimbangannya. Di sisi lain juga kita ingin menjaga daya beli masyarakat ya, karena memang di bulan September yang lalu pemerintah baru saja menaikkan harga energi, dan ini tentu pengaruh ke daya beli. Tapi di sisi lain juga kita tahu dunia ini juga sedang melambat ya perekonomiannya, dan dampaknya juga bisa kita rasakan mungkin ya dalam waktu dekat pengaruhnya ke banyak sektor usaha di Indonesia. Jadi perlu ada keseimbangan di sini sehingga iklim bisnis kita juga tetap kondusif ke depannya. David sendiri seperti apa tadi Pak? Di satu sisi tadi sudah dijelaskan begitu ya, bahwa memang dari pengusaha sendiri tidak ingin ada PHK ke depannya. Tapi kalau misalnya memang sudah diharuskan begitu ya, harus ada efisiensi dari perusahaan sendiri, maka mau tidak mau ini juga menjadi salah satu opsi begitu. Nah, seperti apa mungkin efeknya dengan kenaikan tadi ya UMP, kemudian juga berdampak kepada dari perusahaan sendiri tidak sanggup lagi, kemudian di sisi lain juga akan berdampak kepada PHK, dan pada akhirnya juga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan begitu. Nah, hal ini juga tentu akan memperburuk kondisi perekonomian ke depannya. Seperti apa kondisinya ataupun juga tanggapan dari Anda terkait dengan hal ini Pak David? Apa yang perlu diantisipasi? Kita perlu keseimbangan. Jadi antara misalnya satu orang yang sudah bekerja dengan orang yang belum bekerja. Orang yang sudah bekerja tentu minta penghasilan yang lebih tinggi misalnya ya. Tapi di sisi lain juga banyak tenaga kerja kita yang belum terabsorb ini ya. Jadi memang perlu juga ada keseimbangan sehingga kondisi bisnis kita itu masih kondusif ya, masih tetap kondusif ke depannya. Dan satu hal memang perlu konsisten dalam hal penegakan hukum tadi ya. Jadi memang kalau misalnya kita sudah sepakat dengan satu ketentuan tertentu, kita terus konsisten untuk menjalankan ketentuan tersebut. Karena kalau ada perubahan-perubahan tanpa ada kesepakatan ya antara stakeholder, ini tentu akan mempengaruhi iklim bisnis kita yang memang sekarang sudah sangat kondusif ya. Dan kita tahu memang penyerapan tenaga kerja setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu memang elastisitasnya kecenderungan menurun, Mbak Iva ya. Jadi dibandingkan satu dekade yang lalu, memang kalau kita lihat ini setiap kenaikan 1% pertumbuhan dulu bisa menyerap 250-300 ribu pekerja, sekarang lebih rendah. Dan tambahan tantangan untuk tahun depan adalah perlambatan ekonomi global, dan mungkin beberapa negara akan masuk ke resesi. Nah, ini tentu akan mempengaruhi Mbak Iva dan juga Pak Anton beberapa sektor tadi ya, yang penyerapan tenaga kerjanya besar, labor intensif, dan orientasinya ekspor. Nah, ini memang tantangan buat kita semua, dan kita juga bersaing ya dengan negara-negara emerging market yang lain, dan kita berharap upah ini bukan salah satu faktor deal breaker gitu ya bagi investor untuk masuk ke Indonesia, karena kita juga masih membutuhkan investasi dan juga masih membutuhkan penyerapan tenaga kerja, karena setiap tahun juga tenaga kerja kita juga terus bertambah di satu sisi, tapi di sisi lain juga banyak sektor usaha itu yang mengarah ke capital intensif. Nah, ini jadi tantangan buat kita semua, semua stakeholder baik pekerja, pengusaha maupun juga pemerintah, Mbak.